di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Zona 4 Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Ketua Gugus Diponegoro Kecamatan Aya, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Diponegoro Kecamatan Aya, dan yang kami hormati Ibu narasumber webinar berbagi praktik baik Gugus Diponegoro Kecamatan Aya, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar berbagi praktik baik dengan tema penerapan budaya positif, baik yang bergabung secara luring maupun secara daring. Pertama, marilah kita berpanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar berbagi praktik baik dengan tema penerapan budaya positif dengan narasumber Ipin Damayanti Susana SPD, Guru SD Negeri 1 Demangsari. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara pada hari ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Kebumen dan Mars Kombel Gugus Diponegoro. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Gugus. Acara yang keempat, sambutan Pengawas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Zona 4 Kabupaten Kebumen. Acara yang kelima, penyampaian materi. Acara yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Acara yang terakhir yaitu doa penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Kebumen dan Mars Kombel Gugus Diponegoro. Kepada petugas disilakan. Hadirin disilahkan berdiri. Di sanalah aku
Alam yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah, pantai dan menawar. Subur makmur penuh harapan, lautan luas indah bagai alam impian. Hidupnya ramah, santun dan sopan, religius bertakwa pada Tuhan. Rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun bergandengan tangan. Satu-satu tekad membangun bersama, semangat mencintai satu semangat untuk mewujudkan Kebumen beriman sejahtera. Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mari kita wujudkan Kebumen makmur berakar. Alam yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah, mare dan menawar. Karena subur makmur penuh harapan, lautan luas indah bagai alam impian. Duduknya ramah, santun dan sopan, religius bertakwa pada Tuhan. Rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun bergandengan tangan. Bersatu tekad membangun bersama, sama-sama mencintai satu semangat untuk mewujudkan Kebumen beriman sejahtera. Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mari kita wujudkan Kebumen makmur berakar. Komunitas belajar di Ponegoro, belajar bersama dan berkarya. Merdeka belajar meraih kompetensi demi cita-cita anak negeri. Saling membantu, saling kuatkan, tebar praktik baik untuk anak didik. Berbudi pekerti, karakter positif, saatnya pendidikan berpihak pada mereka. Komunitas belajar di Ponegoro, belajar bersama dan berkarya. Merdeka
Kita belajar meraih kompetensi demi cita-cita anak negeri. Saling membantu, saling kuatkan, tebar praktik baik untuk anak didik. Berbudi pekerti, karakter positif, saatnya pendidikan berpihak pada mereka. Saling membantu, saling kuatkan, tebar praktik baik untuk anak didik. Berbudi pekerti, karakter positif, saatnya pendidikan berpihak pada mereka. Saatnya pendidikan berpihak pada mereka. Saatnya pendidikan berpihak pada mereka. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Gugus Diponegoro Kecamatan Ayah kepada beliau Bapak Ahmad Mahpur SPD, disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala la wala wala quwata illa billah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Zona 4 Disdikpora Kabupaten Kebumen, Bapak Eko Budistiono. Pada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus Diponegoro. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru Segugus Diponegoro, dan kepada Bapak Ibu Guru yang menyaksikan atau ikut menyaksikan kegiatan ini secara daring maupun luring. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan komunitas belajar di Gugus Diponegoro. Tak lupa pula kami aturkan salam untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Disdikpora Zona 4 Kabupaten Kebumen, yaitu Bapak Eko Budistiono, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat terlaksananya kegiatan komunitas belajar di Gugus Diponegoro. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah telah mendukung kegiatan ini baik secara moral maupun spiritual. Yang ketiga yaitu ucapan terima kasih kepada para pengurus komunitas belajar Gugus Diponegoro yang telah berusaha keras untuk dapat melaksanakan atau menampilkan kegiatan belajar pada hari ini. Komunitas belajar pada pagi hari ini kita akan mengambil topik yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif adalah sebuah kegiatan di mana kegiatan itu yaitu untuk membentuk suatu siswa menjadi lebih berkarakter, yaitu berkarakter baik di sekolah-sekolah yang ada di seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini. Komunitas belajar ini dilaksanakan yaitu berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan dengan terlaksananya kegiatan ini akan memberi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di Gugus Diponegoro dan kepada Bapak Ibu guru di lingkungan Dinas Disdikpora Kabupaten Kebumen dan yang mengikuti pada kegiatan tersebut.
Penerapan budaya positif ini nanti akan dipandu oleh Ibu Pipin Damayanti Susana dari SDN 1 Demangsari sebagai narasumber dari kegiatan ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu yang kami hormati. Acara berikutnya yaitu sambutan pengawas Disdikpora Zona 4 Kabupaten Kebumen. Kepada beliau Bapak Eko Budi Setiono MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala amri dawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Gugus Guru beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua Kombel beserta pengurusnya, dan yang saya hormati teman-teman kepala sekolah, dan yang saya hormati teman-teman guru segugus Diponegoro, dan yang saya hormati teman-teman yang hari ini menyempatkan untuk mengikuti kegiatan melalui Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa komunitas belajar di di Gugus Diponegoro sudah terbentuk dan sudah melaksanakan kegiatan beberapa kali pertemuan. Ucapan selamat, dan monggo Kombel ini sebagai wadah Bapak Ibu, wadah seluruh GTK untuk belajar bersama, berkolaborasi dan sebagainya, untuk berefleksi dan sebagainya. Monggo Kombel yang sudah terbentuk di Gugus Diponegoro ini perlu dilestarikan Bapak Ibu. Perlu dilestarikan karena ini sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan Bapak Ibu, ini merupakan kebutuhan panjenengan semua. Ya, merupakan kebutuhan panjenengan untuk meningkatkan kompetensi. Ya, jadi kesempatan yang baik ini monggo kepada teman-teman untuk bisa mengikuti yang hari ini nanti akan disampaikan materi kaitannya dengan disiplin positif oleh narasumber beliau Bu Pipin dari SD 1 Demangsari. Ucapkan selamat untuk berbagi. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat waktu Bapak Ibu menyusun perencanaan, Bapak Ibu memilih salah satu dari 8 indikator, kan ya, kalau tidak salah di situ juga ada penerapan disiplin positif, salah satunya itu. Maka kalau Bapak Ibu ada yang memilih itu, hari ini wajib untuk mengikuti Bapak Ibu. Ya, artinya hari ini akan disampaikan prakteknya oleh beliau Bu Pipin sebagai narasumber hari ini. Maka yang lain mestinya ini nanti juga akan bisa berbagi. Ya. Jadi yang lain harapannya nanti juga bisa berbagi kepada teman di komunitas belajar. Bapak Ibu, ada 8 indikator yang panjenengan kemarin pilih. Salah satu yaitu penerapan disiplin, atau ada lagi keteraturan kelas dan sebagainya. Berarti Bapak Ibu ini pembelajarannya ini selama 6 bulan harus menerapkan fokus perilaku yang panjenengan pilih di saat menyusun perencanaan. Dari RPP-nya, dari pelaksanaan pembelajarannya. Kalau sekarang sudah sampai tahap observasi. Ya apa tidak Bapak Ibu?
Sudah sampai tahap observasi Bapak Ibu, sekarang posisinya mengajar di kelas, diobservasi oleh kepala sekolah. Oke? Ya. Jadi penerapan indikator yang kemarin Bapak Ibu pilih jangan hanya disampaikan, jangan hanya dilakukan pada saat panjenengan diobservasi oleh kepala sekolah. Tetapi itu menjadi kontrak Bapak Ibu selama 6 bulan. Oke? Maka Bapak Ibu ditunggoni, karo ora ditunggoni kepala sekolah, itu pembelajarannya sesuai dengan apa yang menjadi pilihan pada saat Bapak Ibu menyusun perencanaan. Jadi monggo, ini Bapak Ibu yang kemarin memilih indikator penerapan disiplin, ya, ini akan disampaikan berbagi praktek baik. Ya. Dan termasuk Bapak Ibu yang RH-nya kemarin juga berbunyi berbagi praktek baik. Ya. Ya. Bapak Ibu kan punya tanggungan untuk mengupload sertifikat, kan gitu nggih? Ya, maka Bapak Ibu ini nanti bisa minta waktu kapan gantian untuk berbagi praktek baik. Yang sebagai narasumber itu poinnya 8, yang sebagai peserta poinnya 4. Nggih? Ya, jadi monggo Bapak Ibu ditengok Bapak Ibu RH-nya pada saat menyusun perencanaan ditengok kembali. Ada tidak Bapak Ibu menuliskan di RH sebagai narasumber berbagi baik? Kalau Bapak Ibu ada, okay, kesempatan inilah di Kombel ini Bapak Ibu bisa melaksanakan. Maka monggo Bapak Ibu Kombel yang sudah terbentuk betul-betul dilestarikan Bapak Ibu. Yeah. Bapak Ibu harus yakin bahwa ini merupakan kebutuhan Bapak Ibu untuk belajar bersama Bapak Ibu. Merupakan kebutuhan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Bapak Ibu masih butuh belajar apa tidak? Iya, lah disinilah tempatnya Bapak Ibu. Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa merefleksi diri, kemarin ada refleksi kompetensi, betul? Iya. Setelah Bapak Ibu mengisi refleksi kompetensi, hasilnya seperti apa? Saya sudah memenuhi syarat apa belum? Kalau hasilnya belum memenuhi syarat, berarti Bapak Ibu masih perlu untuk belajar. Oke? Disinilah tempat belajar, yaitu di komunitas belajar yang sudah terbentuk. Biar ini lestari bagaimana Bapak Ibu bisa merefleksi diri. Kira-kira aku mulang tiap dina nang kelas wis bener apa urung? Kurangnya di mana? Kurangnya apa? Maka Bapak Ibu sudah merefleksi dirinya ada kekurangan, monggo diangkat di dalam kegiatan komunitas belajar. Refleksi Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar ini juga nanti bisa digunakan untuk kegiatan refleksi di diri. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu kekurangan dirinya sendiri, ya memperbaiki bagaimana. Maka dari itu Bapak Ibu harus mengetahui kekurangannya dirinya sendiri. Baru diangkat di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan di sini sebagai peserta, mendengarkan dengan betul, maka apa yang didapat hari ini dari Bu Pipin, ini nanti bisa diterapkan di SD-nya masing-masing. Jadi tidak semata-mata datang ke sini butuh sertifikat. Itu nomor kali Bapak Ibu. Yang dibutuhkan adalah ilmu Bapak Ibu. Bapak Ibu dituntut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya dampaknya pada siswa. Itu intinya Bapak Ibu.
pengelolaan kinerja kemarin juga endingnya Bapak Ibu dituntut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka Bapak Ibu harus bisa evaluasi diri setiap hari. Aku mulang wis bener apa ora, kekurangannya apa dan sebagainya. Ini selalu direfleksi Bapak Ibu. Karena dengan dasar refleksi ini Bapak Ibu punya bahan untuk memperbaiki. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa aku wis pinter, ini ya sulit, ya. Ya, maka dari itu Bapak Ibu, mohon apa yang sudah dibentuk untuk komunitas belajar betul-betul dilestarikan. Ini untuk belajar bersama, kita untuk bisa saling kolaborasi, ya. Biar nanti apa Bapak Ibu tujuannya kalau belajar bersama? Kompetensi Bapak Ibu itu seimbang antara guru satu dengan yang lain. Sing rumongso bisa menyampaikan, yang merasa bisa menjadi narasumber berbagi praktek baik harus tampil. Yang belum mampu mengikuti dengan betul. Akhirnya paham Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber, akhirnya kompetensi guru yang satu dengan yang lain, ya paling tidak sejajar sama Bapak Ibu. Orang no sinkron banget, tidak ada yang tinggi sekali. Inilah fungsinya kolaborasi. Jadi monggo kesempatan ini untuk betul-betul dimanfaatkan. Saya pesan jangan semata-mata mencari sertifikat. Pak, saya kemarin sudah ikut diklat, ikut webinar, sertifikat saya sudah 10. Tapi muridnya tidak merasakan dampak itu. Itu tidak ada artinya. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Iya. Jadi ending dari webinar diklat yang diikuti oleh Bapak Ibu, murid akan merasakan. Tapi kalau itu tidak merasakan, muridnya biasa-biasa saja, ya berarti itu tidak berdampak Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi semata-mata jangan mencari sertifikat, ini pemahaman yang salah. Tapi ilmu yang didapat. Bapak Ibu untuk mengikuti diklat webinar ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan pilihan indikator Bapak Ibu. Yang pertama, misalnya Bapak Ibu pilihannya adalah keteraturan kelas, manajemen kelas. Kalau ada webinar manajemen kelas, Bapak Ibu wajib ikut. Karena target Bapak Ibu itu harus memenuhi itu. Ingat tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu milih itu dasarnya kan dari rapot pendidikan. Iya betul? Iya, sing obong-obong kuning-kuning kan seperti itu. Iya. Kalau ini hanya dipilih saja, Bapak Ibu tanpa berusaha untuk belajar, kira-kira sing abang mulai dari kuning apa ora? Tidak, hanya dipilih-pilih saja. Tidak ada perubahannya. Padahal Bapak Ibu dituntut dari merah paling tidak menjadi kuning. Dari kuning menjadi hijau. Bapak Ibu sudah buka rapot pendidikan yang tahun 2024? Sudah. Ada perbedaan dari 23, 24. Ya, kemarin saya dapat laporan. Sudah ngirim. Pak, tempat saya sudah hijau semua. Pak, tempat saya malah nurun. Sing wingi hijau tadi kuning dan sebagainya. Ini perlu dievaluasi Bapak Ibu. Nanti kita refleksi bareng untuk rapat pendidikan. Ya, itu dari 23, 24. Napa turun, napa naik, dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Itu Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Yang bisa meningkatkan siapa? Apa muridnya? Tidak. Tetap salah satu adalah kita Bapak Ibu guru. Ya, walaupun yang mengikuti ANBK ini hanya kelas 5. Kelas 5 saja hanya 30. Pak, murid tiap tahun kan ganti. Sing wingi pinter siki angel bocahe. Nggih. Muridnya ganti nek rimulang bener pinter kayaknya ya. Iya betul? Iya. Ada alasan seperti itu Bapak. Pak, muridnya kan ganti-ganti. Sing siki bocah mandan kendro. Saya ingat Bapak Ibu.
Saya ingat apa ini sebagai bisa untuk perbandingan apa tidak? SD Watu Kelir, muridnya bola-bali ganti, tapi pramukanya juara terus. Ini jadi muridnya apa guru nih kira-kira? Oke, ya itu bisa untuk perbandingan Bapak Ibu. Jadi monggo kita tidak usah menyalahkan diri sendiri, tapi kita perlu koreksi diri. Itu nggih Bapak Ibu nggih? Ya, mungkin saya tidak panjang lebar dan monggo untuk dilanjutkan nanti untuk narasumber bisa menampilkan apa yang menjadi harapan dari teman-teman dan teman-teman untuk bisa mengikuti sampai selesai dan mungkin nanti sedikit ada tanya jawab monggo untuk bisa digunakan waktunya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu acara penyampaian materi webinar berbagi praktik baik dengan tema penerapan budaya positif dengan narasumber Ibu Pipin Damayanti Susana SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas sekolah zona 4, yang saya hormati Kepala Sekolah Se-Komunitas Belajar Diponegoro, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sekomunitas Belajar Diponegoro, baik melalui daring dan luring, serta rekan belajar online yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Pipin Damayanti Susana. Saya mengajar di SD Negeri 1 Demangsari, tepatnya di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Saya mengajar di kelas 6. Sebelum saya memberikan presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quote biar semakin semangat, nggih. Orang bijak mengatakan, ilmu bukan apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kebermanfaatan itu disampaikan tentunya didasari oleh ilmu dan cara menyampaikan yang efektif. Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, sekarang tiba saatnya saya mempresentasikan berbagi praktik baik budaya positif di kelas 6 SD Negeri 1 Demangsari. Di sini adalah sedikit berbagi praktik yang sudah saya laksanakan. Latar belakangnya, sekolah sebagai tempat persemaian bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan budaya positif. Keberadaan siswa dengan segala keunikannya menjadi modal sekaligus potensi positif bagi penumbuhan budaya positif yang bersifat universal. Begitu pula sekolah mempunyai peran utama khususnya dalam mendukung penumbuhan budaya positif, maka kehadiran sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi warganya dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dan harapannya ke depan adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri
mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya, ada kesadaran diri untuk berpikir, berperilaku sesuai yang diyakini bersama. Maka aksi nyata perubahan dimulai dengan menerapkan keyakinan kelas, penciptaan motivasi belajar dengan ice breaking, dan pengimbasan bagi warga sekolah. Tujuan dari budaya positif ini adalah menumbuhkan siswa menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang dibahas bersama. Kemudian selain itu menumbuhkan siswa menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Kemudian di sini juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Menciptakan warga sekolah dapat secara bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif yang dilaksanakan, yang pertama itu adalah keyakinan kelas, kemudian budaya S3, senyum, salam, sopan, dan tradisi sambut kedatangan siswa di pintu gerbang sekolah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan ice breaking yang membuat siswa semangat dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, di sini saya mengumpulkan sampah untuk menabung di bank sampah yang memang di desa kami itu terdapat bank sampah yang bernama Bank Sampah Pawitan yang dikelola oleh ibu-ibu PKK di Desa Demangsari. Nah, di sini dari awal yaitu keyakinan kelas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita mendiskusikan atau berdiskusi tentang peraturan. Peraturan di mana? Terutama ya di dalam kelas kita masing-masing. Nah, di sini kita berdiskusi tentang apa peraturan yang ingin anak-anak inginkan di kelas kita ini. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan kelas. Sebentar. Nah, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Di sini nanti anak-anak akan merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Dan yang ketiga, anak-anak setelah merumuskan kemudian menempelkan keyakinan kelas. Dan kita bersama-sama setelah sudah ditempelkan di papan tulis, kemudian kita menyimpulkan dan membuat kesepakatan kelas. Berikut ini adalah hasil kesepakatan yang disimpulkan menjadi peraturan kelas yang harus dilaksanakan dan dipatuhi bersama-sama. Otomatis karena dari anak sendiri tanpa ada paksaan tentunya akan berimbas lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah budaya S3. Senyum, salam, sopan, dan tradisi sambut kedatangan siswa di pintu gerbang. Di sini di sekolah kami, Bapak dan Ibu guru dibuat jadwal piket, kemudian masing-masing setiap harinya nanti akan menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang. Nah, berikut ini contoh dokumentasi di SD saya sendiri. Selamat pagi semua, ayo salam, sapalah kanan kirimu salam, salam aku senyum, salam sopan, salam, salam, sapalah
kepada guru. Aku salam sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan kepada guru. Nah, itu back songnya juga saya menciptakan sendiri. Berikutnya. Nah, di sini adalah tentang ice breaking yang membuat siswa semangat dan menyenangkan. Tentunya kita sebagai Bapak dan Ibu guru harus benar-benar kreatif ya, di mana ketika anak-anak kita terlihat sudah mulai bosan, mengantuk, nah kita bisa mengeluarkan jurus yang ampuh yaitu dengan cara ice breaking. Nah, dengan melaksanakan ice breaking saat pembelajaran, siswa termotivasi dan selalu ceria serta bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu guru melakukan ice breaking, tentunya juga harus kita sebagai Bapak Ibu guru juga harus memberikan contoh atau ikut. Jangan malah hanya anak-anaknya yang ice breaking. Supaya apa? Anak ketika nyontoh Bapak dan Ibu gurunya semangat juga nanti akan tertular semangatnya. Nah, ice breaking juga bermanfaat untuk menghilangkan kebosanan dan keletihan, melatih siswa berpikir kreatif, melatih kerjasama tim, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan gairah dan semangat, dan meningkatkan konsentrasi untuk melanjutkan aktivitasnya. Nah, di sini saya melaksanakan ice breaking-nya karena di SD Negeri 1 Demang Sari itu memiliki moto, yaitu siap. Siap itu terdiri dari kata S, sehat, I, iman, A, akhlak, P, prestasi. Nah, dari moto tersebut saya membuat sebuah yel-yel untuk biar anak-anak itu sebelum atau ketika tengah-tengah menjadi semangat lagi. Berikut videonya. Nah, itu adalah sedikit ice breaking dari saya. Monggo tentunya Bapak dan Ibu guru lebih kreatif daripada saya. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah tentang mengumpulkan sampah yang untuk menabung di bank sampah. Berawal dari kegiatan ini itu berawal dari pemilahan sampah. Nah, dan sampah tersebut diperoleh saat jam istirahat. Siswa, ini ada yang berinisiatif. Bu, bagaimana kalau kita mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang? Nah, dari siswa yang berinisiatif tersebut, akhirnya kita membuat jadwal piket itu ada beberapa yang setelah pulang sekolah itu memilah sampah yang dapat didaur ulang dan bisa disetorkan untuk menabung di Bank Pawitan di desa kami. Nah, ini awal pembuatan tempat sampah untuk dipilah. Nah, itu kita tempat sampah
sampahnya dibuat dari kayu, kemudian dengan ember bekas cat yang gede. Nah, itu dimasukkan, makanya kita tutupi dengan banner supaya terestetik. Kemudian, kemudian di sini, nah, ini adalah banknya. Bank apa? Bukan bank pada umumnya, tapi bank sampah. Nah, bank sampah ini ada di Desa Demangsari, tepatnya berada di depan rumah Bapak Lurah Demangsari. Nah, namanya itu Bank Sampah Pawitan. Kita selalu rutin menabung ke sana 2 minggu sekali, karena sampahnya lumayan cukup banyak. Jadi nanti dari hasil pengelolaan sampah itu uangnya bisa digunakan untuk menengok teman sekelas yang sakit, atau mungkin untuk menghias kelas, untuk berbagi takjil besok insya Allah, dan lain sebagainya. Nah, di sini di Bank Pawitan ini uangnya bisa langsung cash, bisa ditabung. Jadi nanti mau ambilnya mau berapa bulan sekali boleh. Dan misalkan kita tidak ada waktu untuk store ke sana, dari pihak pegawai banknya juga berkenan untuk mendatangi. Ya, di sana ada pegawai banknya juga, cantik-cantik. Nah, berikut ini contoh kita setor. Setornya bukan setor uang, tapi jangan salah dan jangan malu ya, bahwa sampah itu ternyata juga bisa menjadi uang. Tapi memang awalnya itu untuk ngorek-ngorek di tempat sampah, kadang anak itu enggan. Tapi bagaimana cara kita memotivasi kepada anak? Dan alhamdulillah tanpa sekarang diperintah, anak-anak malah, Bu, itu lumayan ada botol harta karun. Nah, ada bahkan setiap kita selesai kombel, itu kardus-kardus snacknya itu sangat bermanfaat bagi siswa kelas 6. Karena itu merupakan harta karun. Pasti langsung, wah dapat harta karun hari ini banyak, kayak gitu. Kemarin terakhir kita menyetorkan dapat 22.800, hanya 2 minggu. Nah, berikut ini kita kegiatan ke bank sampah. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama. Loading ya? Ya, tunggu ya. Sinyalnya, karena di sini mungkin banyak pemakainya, ya. Bersama kita bisa bergandengan tangan bersama. Nah, itu nanti ditimbang. Senang banget mereka. Jadi agen supaya lebih mahal. Ayo teman semua. Demikianlah video yang kita berkunjung ke bank sampah. Nah, selanjutnya sudah selesai nggak, Mbak? Oke. Nah, itulah presentasi praktik baik dari saya, dan jika ada kesalahan, mohon Bapak dan Ibu Guru berkenan untuk memaafkan saya secara pribadi.
Ya, terima kasih. Mau ya dimaafkan ya, karena kesalahan itu ada berbagai macam. Bisa karena tidak tahu dan benar-benar lupa. Nah, itu saya dua-duanya. Ya, dan akhir kata, coba Mbak, di sini Bu Pipin ada pantun tadi apa ya? Iya, nah sebelum saya tutup, ini ada sedikit pantun. Baju seragam terlihat gagah. Aduh, terima kasih. Pulang sekolah membawa buku. Cakep. Dir berbisa tak dapat dicegah. Sampai jumpa rekan belajarku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi presentasi berbagi praktik baik dari narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Pipin Damayanti Susana, SPD. Tiba acara berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu kami hormati yang bergabung melalui daring bisa memberikan atau berinteraksi melalui kolom chat pada via Zoom untuk menuliskan pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu bisa yang ada di lokasi bisa langsung bertanya kepada Ibu narasumber kita pada hari ini. Pertanyaan akan dibatasi atau bagaimana? Dibatasi 3. Oke. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang melalui daring bisa menuliskan pertanyaan atau berinteraksi di chat, kolom chat via Zoom. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan ke narasumber. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, berdiri, oh main keton ya gambarnya ya. Syuting masuk TV kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan materi yang baru disampaikan oleh Ibu Pipin. Yang pertama itu kaitannya dengan menyambut siswa. Itu juga kami lakukan di SD Negeri Bulurejo. Sedikit kalau kita boleh memberi masukan, tadi saya melihat pada saat menyambut siswa yang bersepeda, kayaknya lebih tambah etis lagi kalau anak-anak disuruh turun dulu dari sepeda. Jadi anak turun dari sepeda, baru salaman sama Bapak Ibu Guru. Itu masukan dari kami. Yang kedua tentang bak sampah, kami tertarik banget karena di SD kami juga muridnya lumayan banyak dan senang jajan. Jadi kami tertarik untuk ikut menabung di bank sampah. Namun di Desa Bulurejo sepertinya belum saya temukan adanya bank sampah. Apa memang saya yang belum tahu atau memang tidak ada? Bu, belum ada. Oh ya, iya ya. Berarti Bu Nurja belum punya ya. Apakah kalau kami ikut nabung di bank sampah Pawitan, apa diizinkan karena kami beda desa? Sangat diizinkan. Ya, sekalian ini saya sampaikan sama guru-guru kami di SD Negeri Burjo. Monggo Bapak Ibu guru ikuti praktek baik dari Bu Pipin. Positif nanti sekolah hanya bersih bisa menghasilkan cuan. Demikian Ibu Pipin, terima kasih atas inspirasinya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih maju lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber dimohon untuk menjawab pertanyaan.
Terima kasih kepada Ibu Lusini dari SD Negeri 1 Bulurejo. Terima kasih sekali atas masukannya, di mana ketika anak datang yang membawa sepeda untuk turun terlebih dahulu sebelum bersalaman, kemudian dituntun baru memberi salam, ya. Oke, terima kasih sekali Bu. Insya Allah nanti saya sampaikan untuk anak-anak, mudah-mudahan juga akan bertambah lebih baik. Kemudian untuk ibu yang menginginkan gabung menabung bank sampah, alhamdulillah sekali dari pihak bulurahnya memang sangat senang malah. Jadi kalau ada yang ingin seperti itu, mereka senang dan siap jemput. Tidak harus misalkan karena kita kan biasanya sambil jalan-jalan sambil membawa kayak gitu. Tapi kalau misalkan Ibu berkenan nanti saya sampaikan, nanti saya kirim nomor WA-nya Bu Lurah, bisa nanti ada pegawainya yang langsung ke sana. Oke. Kemudian karena berdasarkan informasi tadi bahwasanya bank sampah itu di Kecamatan Ayah baru ada 2, yaitu di Desa Jatijajar dan Desa Demangsari. Terima kasih Ibu atas masukannya. Mudah-mudahan kita saling belajar bersama lagi untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua, Ibu izinkan untuk membacakan pertanyaan dari Bapak Lilik Siswanto SPD melalui kolom chat di Zoom. Apakah budaya positif yang Ibu sampaikan tercantum juga di modul ajar Ibu? Demikian pertanyaan. Silahkan. Terima kasih pertanyaannya atas nama Bapak Lili, nggih. Oke. Lilik Siswanto. Gimana? Oh, nggih. Jadi budaya positif itu jelas ada tertera di modul ajar di SD Negeri 1 Demangsari. Pertanyaan yang ketiga, saya tawarkan untuk yang berada di lokasi. Oh, di chat saja. Oke. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Nabila Salsabila. Pertanyaannya, Ibu izin bertanya untuk modul ajar IPAS itu bagaimana ya Bu? Dikaitkan dengan budaya positif di kelas atau tidak? Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Nabila. Untuk di mata pelajaran IPAS bisa, tetapi saya belum mempraktikannya. Monggo jika Bapak Ibu guru memiliki kreativitas lagi, silakan dan bisa berbagi dengan saya, tentunya karena saya belum. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ibu narasumber. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab. Saya tawarkan buat yang di lokasi, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup? Oh, oke, silakan Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberi umpan balik saja untuk narasumber Ibu Pipin yang luar biasa. Yang Ibu Pipin sampaikan tadi adalah bukan sekedar materi, melainkan aksi nyata. Jadi benar-benar yang sudah dilaksanakan. Ya, budaya positif ini adalah salah satu materi pada guru penggerak yang akan diikuti oleh Bu Pipin dan Bu Anissa. Ada lagi di sini? Hanya 2 saja, nggih.
itu ada di modul 1.4. Ini bagiannya Pak Ervian sebagai fasilitator untuk menjelaskan materi. Tapi saya yakin panjenengan ngantuk. Ya. Karena materi. Tapi yang disampaikan Bu Pipin tadi adalah aksi nyata. Ada videonya. Ya. Dan benar-benar dilakukan. Nah, jadi itu benar-benar budaya yang positif. Ya. Jadi luar biasa apa yang disampaikan dan yang sudah dilakukan oleh Bu Pipin. Semoga nanti teman-teman juga terinspirasi. Namun ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi bahwa budaya positif ini adalah nilai. Nilai-nilai. Jadi nilai-nilai ini sifatnya adalah abstrak. Terinternalisasi pada diri kita. Berupa keyakinan tadi sudah disampaikan. Besok panjenengan tahu apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Apa perbedaan antara hukuman dengan motivasi. Maka di dalam budaya positif ini juga dipelajari hal tersebut di mana ada motivasi internal dari sisi anak agar budaya positifnya menjadi budaya yang sebenarnya. Tidak hanya takut karena ada guru. Contoh, tadi di pagi hari SD Negeri 1 Demangsari itu memberi menjemput anak guru-gurunya ketika jam 7 dan saya benar-benar menyaksikan jam 7 beberapa guru sudah ada di gerbang. Nah, pertanyaan saya kepada Bu Pipin, bagaimana jika ada anak yang terlambat? Garis miring, bagaimana jika ada guru yang terlambat? Apa yang Ibu lakukan? Ini pertanyaan yang pertama. Tentunya kita bertanya terlebih dahulu. Mengapa terlambat? Iya, mengapa bisa terlambat? Karena jika ada salah satu anak itu terlambat, tapi tidak dalam kurun waktu terus-menerus, berarti ada alasan tertentu. Janganlah Bapak dan Ibu guru langsung, istilahnya di sini berpikir negatif. Oh, ya, maka telah terus. Nah, tetapi kita tanyakan dulu Bapak. Ya, luar biasa sekali tepuk tangan untuk Bu Pipin. Ya, Pak Ervian, Pak Mafur. Bu Pipin belum jadi guru penggerak tapi sudah tahu yang namanya segitiga restitusi, Pak. Dengan Mirsani di PMM atau besok ikut jadi guru penggerak, ini betul langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti ini yang dilakukan Bu Pipin tadi jelaskan. Bahwa guru sebagai memiliki namanya posisi kontrol, tidak sebagai penghukum. Jika kamu terlambat, maka saya hukum mubeng lapangan ping pitu misal. Zaman kula dadi guru sih zaman 6 sering nesu kados niku Bu. Bocah iso ping-pingan, papat ping 6 ora iso melayu lapangan. Apakah dengan lari dia akan hafal? Tidak. Dia hanya akan takut karena saya memberi hukuman. Tapi apa yang dilakukan oleh Bu Pipin tadi luar biasa. Ditanyakan dulu, cerita sedikit ya. Tanyakan dulu, oh jangan-jangan di belakang keterlambatannya ada, itu namanya segitiga restitusi. Luar biasa sekali yang Bu Pipin sampaikan. Udah jadi guru penggerak tapi wis katam malah modulnya. Modulnya 1.4 itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik tadi bisa tersebar atau bisa diinternalisasi oleh seluruh warga sekolah. Dan yang lebih utama lagi, karena nilai-nilai positif atau budaya positif ini tahil akan tercipta atau terwujud tanpa yang namanya keteladanan. Tanpa contoh dari guru. Maka memerintahkan anak untuk membuang sampah di tempat sampah tetapi gurunya tidak, itu juga nanti akan ditiru oleh anak. Menerapkan disiplin masuk sekolah, masuk jam pelajaran tapi gurunya terlambat, juga itu mustahil akan tercipta yang namanya budaya positif di sekolah. Jadi sekali lagi yang terakhir luar biasa untuk Bu Pipin dan mohon untuk teman-teman nanti juga bisa meniru, mengamati apa yang dilakukan oleh Bu Pipin dan ini suatu praktik baik yang luar biasa.
Kalau Dembang Sari 3 memang belum ada bank sampah ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ikut. Tapi kita punyanya truk sampah malah. Nah, langsung masuk truk. Karena truknya rumahnya di belakang sekolah itu ya. Jadi kita tidak pakai bank ya, langsung truk ya. Ya, tidak menghasilkan. Nanti Bu Rinan mungkin akan tertarik ya. Bagaimana nanti memilah-milah plastik-plastik, botol plastik nanti biar menjadi apa tadi? Kertas juga nanti dijadikan cuan ya. Demikian umpan balik dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar yang yang ikut di daring atau melalui Zoom bisa memberikan pertanyaan secara langsung dengan membuka mic-nya. Namun ada satu pertanyaan lagi Ibu. Oh sudah cukup? Oke. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab karena sudah saatnya acara diskusi dan tanya jawab berakhir. Bapak Ibu peserta webinar bisa mengisi link daftar hadir yang sudah dibagikan oleh admin Kombel di chat Zoom. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa Alhamdulillah. berdiri, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling